sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu Pak, I don't like Monday gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya dari tadi tapi nggak tahu nih boleh nanya nggak. Sebelum saya ngomong saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari silpa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menku, jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan? Ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sepertinya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin saya langsung aja Pak ke materi yang saya akan paparkan pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sedikit bahas kondisi ekonomi terkini ya. Pertumbuhan ekonomi kita stabil 5,12% di kuartal kedua tahun ini, dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Dari sisi harga, inflasi juga terkendali di 2,65%, bahkan terendah di antara negara G20. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara pertumbuhan ekonomi tetap jalan. Defisit APBN aman di 1,56% dari PDB, jauh di bawah batas 3%. Ini bukti disiplin fiskal tetap kuat. Tapi kita juga punya ruang untuk mendorong ekonomi kalau diperlukan. Neraca perdagangan naik 45,8% sepanjang Januari sampai September, dan surplus ini bertahan 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran turun ke 4,76%, kemiskinan turun ke 8,47%. Ini adalah angka terendah sejak krisis 98, bahkan terendah sepanjang sejarah. Tapi kita masih waspada Pak. Kalau pertumbuhan kita nggak merata dan lambat, walaupun angka kemiskinannya rendah, tetap aja orang turun ke jalan Pak, seperti beberapa bulan yang lalu. Di pasar keuangan, IHSG sempat menembus rekor 8.257 dan yield SBN 10 tahun turun ke 5,91%. Ini adalah terendah sejak 2021. Jadi untuk pemerintah ini menguntungkan karena sekarang bunganya rendah kalau kita terbitkan obligasi atau surat utang baru. Semua ini menunjukkan satu hal, ekonomi Indonesia sehat, stabil, dan dipercaya pasar. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga momentumnya sambil memastikan pertumbuhan ini terasa sampai ke bawah. Untuk sampai ke bawah, peran Pemda, daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 itu lebih kuat dibanding peran pemerintah pusat. Jadi kalau ada uang dibelanjakan saja sesuai dengan desain APBN ya. Kalau kita lihat perekonomian daerah masih tumbuh positif, tapi masing-masing wilayah punya tantangan dan karakter tersendiri. Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9% terhadap ekonomi nasional
dan tumbuh 5,2%. Ini Pak Tito yang mesti kita rubah, Pak. Ini kan orang menuduhnya Jawa sentris kalau gini kan. Jadi pangsanya tetap aja 56%. Ini coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa. Jadi nanti kalau daerah-daerah yang punya dana lebih, coba digalakkan pertumbuhannya di sana, atau daerah-daerah yang punya potensi bisa tumbuh kencang, coba didesain tumbuhnya lebih cepat lagi. Kalau enggak, kita akan seperti ini terus, Pak. Jawa sentris, seolah-olah nanti kalau ada apa-apa, daerah akan protes ke pusat, Pak. Tapi ini ke depan akan kita usahakan terus penguatan pertumbuhan di luar Jawa. Di Jawa, hampir separuh ekonomi bergerak di sektor pengolahan yang masih solid. Sumatera dan Kalimantan tumbuh dari pertanian dan perdagangan, tapi ke depan dua wilayah ini harus terus diperkuat supaya pertumbuhannya lebih merata dan tidak bergantung pada komoditas saja. Jadi untuk daerah-daerah yang punya uang banyak karena komoditas, coba mulai pikir pelan-pelan diversifikasi ke arah yang bukan komoditas saja. Nanti kalau komoditasnya habis, Anda punya sumber pendapatan baru. Jadi harus berani invest jangka panjang. Uangnya jangan dianggurin, kalau punya uang banyak, mulailah invest di industri dan lain-lain. Utamanya di sumber daya manusia di daerah itu. Sulawesi tumbuh paling tinggi ditopang hilirisasi industri. Dan ini bukti nyata bahwa strategi nilai tambah di daerah memang berhasil. Tinggal dijaga supaya pertumbuhannya berkelanjutan. Sulawesi ini sudah puluhan tahun tumbuhnya di atas 7% terus. Jadi ini harus ditiru oleh daerah-daerah lain. Maluku, Papua, dan Bali Nusa Tenggara juga mulai bangkit, masing-masing dari industri pengolahan dan pariwisata. Tapi ingin saya tekankan, berbagai risiko harus tetap diantisipasi. Karena itu, Pemda perlu terus menstimulasi perekonomian di daerahnya lewat belanja yang cepat, tepat, dan produktif. Next. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, secara umum inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya mencatat inflasi positif. Hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik. Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras. Jadi inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu nggak kepilih lagi. Kalau bapak-bapak ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dulu kita desain TPID dan TPI, Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Pak? Karena waktu itu kan Bank Sentral sama pemerintah terpisahkan. Bank Sentral kebijakannya adalah Inflation Targeting Regime. Jadi bunga dikendalikan sesuai dengan inflasi atau bunga untuk mengendalikan inflasi. Biasanya sih bunganya berapa persen di atas inflasi. Jadi kalau inflasinya misalnya 7, dia bunga acuannya bisa 8 atau lebih sedikit. Itu bunga acuan. Bunga pinjamannya lebih tinggi lagi. Jadi waktu itu ditargetkan mengendalikan inflasi serendah mungkin supaya BI bisa menurunkan bunga ke level rendah. Akibatnya bunga pinjaman harusnya pelan-pelan turun juga. Itu akan mendorong perekonomian. Kenapa? Karena pemerintah waktu itu nggak bisa mengendalikan bank sentral. Jadi cara kita mengendalikan bank sentral adalah mengendalikan inflasi ini. Kalau inflasi bisa terus-terusan 2,5, BI harus dipaksa, pelan-pelan akan bisa dipaksa menurunkan bunga acuannya ke 3,5. Harusnya bunga pinjaman juga turun mungkin ke 7 atau lebih rendah lagi. Kalau itu yang terjadi maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain
Karena di Malaysia bunga pinjaman paling 5%. Kalau di sini ketinggian ya perusahaan kita kalah bersaing. Jadi di sinilah pentingnya pengendalian inflasi. Selain tadi harga, perut dan lain-lain, tapi kita ingin meningkatkan daya saing ekonomi kita dibanding dengan ekonomi negara-negara tetangga kita. Jadi TPID itu seperti nggak penting, tapi sebenarnya amat penting sekali. Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antar daerah semakin efisien. Kerjasama perdagangan antar daerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil. Tapi kita tidak boleh lengah. Tekanan harga pangan dan energi bisa datang kapan saja, terutama menjelang akhir tahun atau musim tanam baru. Karena itu, sinergi antara TPIP dan TPID harus terus diperkuat. Kita perlu kebijakan yang terukur dan responsif, bukan hanya menjaga harga, tapi juga memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi. Jadi tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, realisasi transfer ke daerah tahun 2025 seperti disebutkan oleh Pak Tito tadi meningkat dan mencapai 644,9 triliun rupiah atau sekitar 74,2% dari pagu. Ini artinya dana yang dialokasikan pusat untuk daerah sudah tersedia dan siap digunakan untuk mendukung pembangunan di masing-masing wilayah. Kalau kita lihat lebih rinci, realisasi dana bagi hasil naik cukup signifikan, terutama karena adanya pembayaran kurang bayar DBH sebesar 18,5 triliun rupiah serta perubahan kebijakan penyaluran yang memperkuat posisi kas daerah. Sementara itu, realisasi dana alokasi umum sedikit lebih rendah karena beberapa daerah belum mengajukan rencana pembayaran DAU atau gaji PPPK. Di sisi lain, DAK non-fisik justru lebih tinggi, terutama karena penyaluran langsung tunjangan profesi guru dan peningkatan kepatuhan pelaporan realisasi penggunaan dana. Jadi pesan saya yang sederhana adalah dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun, gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Next. Kalau kita lihat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD mengalami kontraksi sebesar 10,86% dibanding tahun lalu. Total PAD tercatat 253,36 triliun rupiah, turun dari 284,22 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2024. Penurunan terbesar ada di pajak daerah yang turun sekitar 10,24%, terutama karena kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya. Retribusi daerah justru naik 4,6%, antara lain karena kenaikan retribusi layanan kesehatan. Dan ini langkah baik, artinya sektor jasa publik masih bergerak. Tapi di sisi lain, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun hampir 9% karena dividen BUMD berkurang dan lain-lain. PAD yang sah juga turun tajam lebih dari 30% akibat perubahan pencatatan pendapatan BLUD menjadi retribusi. Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik benar-benar efisien. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, realisasi belanja APBD sampai September 2025 baru mencapai 712,8 triliun rupiah atau sekitar 51,3% dari pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7%. Tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja. Belanja barang dan jasa juga turun 10,5% dan belanja lainnya anjlok 27,5%. Jadi memang terlihat ada perlambatan eksekusi di banyak pos. Saya ingin tekankan bahwa percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus diutamakan dalam 3 bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Pak Tito bilang uangnya ditumpukan sampai akhir tahun ya Pak ya, karena bayarnya di akhir tahun kan, kontraktor-kontraktor itu. Tapi katanya daerahnya naruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan daerahnya uangnya nggak ada uang jadinya, banknya nggak bisa muterin tuh, nggak bisa meminjamkan di sana. Harusnya walaupun nggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa nyalurkan ke bisnismen atau pelaku usaha di kawasan itu. Jadi selalu kita bertanya-tanya tuh, kenapa uang di pusat terus numpuknya? Kalau kita sebar ke daerah dan uangnya balik lagi ke pusat, nggak ada gunanya tuh untuk daerah. Jadi ke depan harus dipikirkan lagi supaya uang tetap bertahan di daerah. Kalau bank daerahnya kurang bagus ya dibetulin supaya lebih bagus kinerjanya. Tapi kalau uangnya di pusat terus ya bank daerah juga nggak bisa napas. Dan yang penting adalah pembangunan daerahnya oleh swasta yang pinjam ke bank, kalau uangnya ada di sana menjadi terhambat. Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekarang giliran Pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat. Next. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya jadi tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Tapi nggak apa-apa, selama di daerah digunakan itu udah bagus untuk mendorong ekonomi daerah. Jadi kuncinya itu, jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan taruh di bank Jakarta, tetap aja di bank daerah. Kalau banknya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana. Ini sama juga di pusat juga ada, tuduhan masyarakat ada lagi nih, waktu saya taruh tunjukkan di pusat ada uang 230 triliun, 230 ya, yang di bank komersial punya pemerintah pusat dalam bentuk deposito. Mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak, uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa ada deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Kalau pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan. Tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian untuk daerah di daerah, untuk pusat di pusat. Saya ingin titip beberapa hal untuk rekan-rekan daerah, baik TPD maupun OPD yang menangani keuangan dan pembangunan. Pertama, kelola dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah. Mungkin Pak Askolani
ke depan dipikirkan sistem transfer yang cepat sekali, mungkin hitungan hari, jadi daerah nggak usah numpuk uangnya di sana. Jadi mereka habisin aja, kalau kurang langsung cepat minta ke pusat sesuai dengan anggarannya. Kedua, saya minta Pemda mengakselerasi belanja yang produktif. Jangan tunggu akhir tahun, jangan biarkan uang parkir di kas daerah. Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama. Saya ingatkan beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan. Mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin. Cuman pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah. Jadi saya dulu minta ke para gubernur itu perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. 2 triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya kan lagi kita dorong lebih cepat kan. Saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya. Nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan kedua, saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD. Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik. Karena kalau jelek, saya nggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan. Jadi untuk membantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. 2 triwulan saya pikir udah cukup. Triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Bapak Purbaya. Tangan dulu lah.